pendekar sih. Harus lepas Suyo boleh juga sih untuk coba deh Raja Mhm. pakai Suyo gimana aja. Kan dia Nah, hard counternya udah ketemu nih iya. harusnya. Nah, itu nanti tinggal pilihan dari Sang Raja makhluk Radiance. abadi Ya udah gue ban memilihku untuk Suxin ya, membasmi Suxinnya gue ban, kejahatan tapi dan enggak Serius Suyonya langsung di di ban. ban, Iya, langsung di ban mereka ya. mereka nggak berani untuk coba-coba eksekusi seperti itu. Karena mungkin mereka juga belum Aku tidak mencoba pernah berhenti berbagai kombinasi berjalan. untuk hard counter ke Suyo seperti ini sih. Iya, atau mungkin juga mereka sadar juga ada flex yang tadi mungkin dilakukan juga ke XP. Yes. Dan Dan kayak terlalu riskan sih. terlalu riskan bener, dan ada Fanny dan juga Matilda. Matilda masih seharusnya chip juga akan ditutup sih nantinya. Biasanya chip di sisi sebelah kanan yang melakukan banning. Hayabusa juga jadi salah satu yang di-respect tadi dari Hans Asviana, tapi ngeliat performance Nolan-nya juga cukup menyeramkan. Menyeramkan sih Nolannya tadi, bisa in and out cepat banget, burst damage-nya juga cukup menakutkan. Pasir tunduk di bawah Khalid. perintah. Ya, ini dia Ya, sang pengendali pasir. ya respect ke arah dari Ronggo, capek. Oh iya, ini Raja Ranggo ya, Iya, benar. Ronggo capek. Ranggo Ini capek. Big Man dan ya masih ada Zubsin, masih ada Gatot, masih banyak yang spesifik Moskov bahkan. Banyak banget. Iya benar. Gatot, Idit juga masih ada. Dan ya Popeyus, Tidak hanya siapa tahu kayak mereka mau ngamanin yang lain Gatot misalnya, terus dari pendekarnya ada chance mereka dapetin Chusin sama Popeyus. Karena ya Benar. udah cukup Chusin Popeyus dan ya Chusin di band, Popeyus di band, lebih baik berjabat tangan. Betul. Gatot sih seharusnya menjadi pemilihan yang Aktivitas itu tidak ada. cukup. Aku sudah buktikan. Dan oh iya Ci, Chip ya. Kita Aduh, sampai lupa. tadi kan biasanya ngeband tuh kanan ya. ya Kanan nggak Kita- pas chip ya. kita terlalu fokus sama Yes, tadi yes. Chusin Popeyus. Oh iya, masih ada chip dan artinya di hari Aduh. ini chip pertama atau bahkan dari kemarin juga di band terus Dan ya? akan di band terus, betul, ini perdana ya. Wah. Setelah di band 79 kali, Wah. nanti kita akan ada fact dari Iya, produser. TKWIB. Nanti kan ada asetnya ya, ada Iya, asetnya ya, ada asetnya itu asetnya. pasti akan dimunculkan oleh tim-tim kreatif kami yang memang statistiknya sangat lengkap sekali. Wah. Dan dua pick pertama dari teman-teman pendekar esports akan mengamankan ke arah XP Laner dan juga Jungler. Gatot Alpha. Ini Iya. cukup obvious dan ini Moskov chip. Ini Ya, ini bahkan nggak butuh Spear of Destruction dan langsung Valentina nggak pakai lama mikir ya mereka nih ya. karena chip misalnya mereka global, mereka mau ke area XP Land, Moskov juga bisa kejar ke Spear of Destruction atau pakai portal. Yes. Ketika Gatotnya mau loncat tinggal di IMU, meskipun kayak yang harus dibayar adalah Nathannya lepas. Ya betul. Hayabusa di sini lagi menjadi respect band dari teman-teman pendekar. Kayak Nolan harusnya. Kalau lihat Nolannya performance kayak tadi. Iya menarik juga sih ya. Berarti kan sisa XP Laner dan juga Jungler ya untuk teman-teman Raja. Raja. Sementara kalau dari pendekar sendiri masih ada mid, masih ada roam. Mungkin kalau misalnya Gatotnya mereka mau pakai di area XP, jadi masih banyak opsinya. Sementara mungkin lebih bisa fokus untuk nge-ban mid sebenarnya nggak usah sih, karena dengan adanya Valentina itu udah bisa ngebuka possibility banyak banget. Yes, dan kok Cecilion Carmilla ya. Ini kan pacarnya sekarang. Lupa ya. Carmilla menjadi banning yang keempat dari teman-teman Raja Radiance. Nolan-nya ditutup. Jadi masih ada opsi jungler yang lain untuk Raja seperti Link masih terbuka. Kalau misalnya mereka mau, atau kalau back to classic, back to basic main Lancelot, Masih jauh sih Lancelot lah ya. mereka masih bisa. Dengan sing-singnya Iya, itu. kalau misalnya mereka mau, atau kalau main main kayak Julian pun menurutku masih oke sih. Julian masih make sense sih, dan bakalan agresif banget juga untuk ngedive ke arah Nathan-nya ini ya. Ya, itu dia yang fokusnya, karena ini udah pakai antropi itu udah nyebelin banget. Yes, fokusnya harus ke Nathan sih ini untuk teman-teman. Angela ditutup Yep. ya. Yang jelas tentunya kayak udah ada Gatot, harus juga karena tahu plannya dari Raja Radiance ini mau main heavy gank, heavy dive, Yes. nggak butuh sustainability lebih.
Dah nggak usah main Angela. Bener-bener mau ditabrak di awal pasti nih ya. Dan kita lihat Idit di sini Iya. 3 badan, 3 samsak hidup dimiliki oleh Pendekar Esport, dan bahkan untuk damage tambahan pun juga Idit dan Gatot Kaca ini cukup capable ya untuk memberikan damage tambahan. Ya, dan ini juga flex sih karena emang belum buka XP kan dari si Raja Radiance. Jadi entah nanti misalnya ini ditaruh di XP atau Gatotnya yang ditaruh di XP, ini masih sangat possible. Yes, kita lihat di sini jungler dan XP laner apa yang dipilih oleh teman-teman Raja Radiance. Assassin Link juga masih masuk akal, tapi kayaknya nggak akan mengarah ke Link sih kalau dari hembusan bau-baunya nih. Mungkin mereka nggak butuh front lagi. Aku melihat banyak Dari untuk XP lanernya. Roger Chow. Single targetnya, wah ini Nathan-nya. Tapi ini berarti cowok XP ya karena udah ada chip Ya ini cowok XP harusnya ya. dan ya. Tapi single target banget ya Ya itu untuk Raja Radiance nih. mereka mainnya sangat targeting dan ya kalau misalnya dari Pendekar Esports mereka bisa pakai mid yang dealing damage, Zas mungkin ini bakal jadi ganggu banget karena ya nggak ada ada Aura juga. Masih lepas juga. Masih lepas dan ketika mereka heavy dive satu-satu berada di area yang sempit Frigid Glacier itu bisa di malapetaka sih. Yes, dan jelas prioritas dari Raja Radiance adalah men-take down Nathan-nya secepat mungkin. Itu dia. Nathan-nya jangan dikasih jadi. Betul. Ya mungkin kalau ngelihat kayak gini gue ngerasa lebih bijak kalau XP-nya itu edit, jadi ada damage tambahan sebenarnya. Seharusnya ya, mungkin ya. Dan drafting suka kiri kanan. Gue kalau dari ada chips sih. Kenapa? Ada chips, tapi kalau dari drafting gue dari tadi sebenarnya suka draftingnya Pendekar loh. Kenapa? Gue suka draftnya Pendekar loh. Suka draftnya Pendekar ya? Iya. Gue juga di match kali ini gue suka draftnya Pendekar sih. Tapi ya let's see lah. Buat Super Gamers juga langsung aja di kolom live chat ramaikan kalian lebih suka draftnya Raja Radiant ataupun juga Pendekar Esports, karena kita sudah memasuki match yang kedua antara Raja dan juga Pendekar. Enjoy the game. Iya, ini juga kita bukan tanpa alasan ya. Tadi kita udah sempat mention kenapa kita suka draftnya Pendekar. Raja Radiant sangat kurang untuk dari segi skill area of effect-nya, juga dari segi single target sangat terlalu single targeting. Yes. Itu yang menjadi problem. Tapi kalau dari Pendekar Esports yang tadi, kalau back to frontnya Raja Radiance bukan front to back, back to front. Ngejar Nathan-nya berhasil, terus beralih ke Auroranya itu berhasil, ya nggak ada damage dari Pendekar Esports. Ya 3 hero titan lah ya istilahnya. Dan di sini Little Wonder didapatkan oleh Alpha ataupun juga Movins, karena Rogernya dari Raja Radiance lebih fokus untuk rotasi ke arah bottom lane, langsung menginvade jungle milik Pendekar juga. Di sana Hansoboy menemukan Baymax yang bersembunyi di balik rerumputan. Nah, ini nih early-nya nih. Early seperti apa yang mau dimainin sama Raja Radiance, karena mereka punya opsi juga untuk main early-nya untuk ngeharas seperti ini. Tapi dari Cheesecake dia sudah datang, Baymax juga sudah memberikan damage yang cukup baik dan terkena, langsung mundur saja Hansoboy dengan skillnya, karena ya mau nggak mau sih. Purify tadi sudah dibuang ya. Ya Purify-nya harus dibuang karena dari JR-nya juga agak sedikit terlambat sih untuk backup. Yes, dan di sini Ranggo harus berhati-hati. Knock up dia, ada follow up dari Movins kah? Tidak mau di commit lebih lanjut. Ya masih punya Spiro Alpha tapi ya nggak mau terlalu over commit. Mungkin juga tahu damage yang bisa dihasilkannya belum cukup besar, belum sebesar itu. Jadi masih lebih respect dulu karena sekarang Turtle akan spawn di area atas Land of Dawn kembali. Yes, sudah mulai melakukan setup masing-masing, di mana Idit melakukan mirroring terhadap Chow di sana cukup baik. Cheesecake di sini harus berhati-hati. Nah, itu zoning aja. Ya, dan sekarang di area Turtle-nya tapi dari Ranggo. Dia agak sedikit opportunistic untuk masuk, coba untuk nendang. Tapi ternyata terus-menerus terknock up oleh Spirit of Alpha juga tadi. Dan ini dia, Entropy coba di pop up, ada Felis tadi atau Fail 17. Sedikit miss moment, knockback yang cukup baik tadi dari Hansoboy, satu buat tindakan preventif. Tapi ya Pendekar di sini untuk early gamenya cukup berjalan sesuai kemauan mereka sih, karena ya Raja Radiance lagi dan lagi agak sedikit susah nih untuk connect
ketika perang besar tadi terjadi sebenarnya. Iya, tadi juga sebenarnya emang agak awkward sih ketika di area turtle di team fight yang tadi dari Cheesecake itu udah bisa ngezoning dari Hans Aspiana, jadi nggak ada jungler sebenarnya untuk kontes turtle, tapi dari Radiance masih mau coba dan sekarang GR ada GR posisinya dia jauh banget ada di hutan milik lawannya tapi masih bisa selamat dari Baymax, bahkan harus buka entropi tapi belum ada korban jiwa untuk Raja Radiance. Feather of Heaven sudah didapatkan oleh Baymax di sini. Tidak terlalu agresif sejauh ini, 3 menit jalannya pertandingan yang kedua ini masih santai-santai aja, tapi seharusnya mungkin dari pendekar bisa coba lebih agresif kayaknya deh untuk di early gamenya harusnya ya. Ingat mereka kayak punya capability itu, tadi juga kayak dari Raja Radiance beberapa kali ketangkep yang off position itu bisa dilakukan, dan sekarang adalah GR targetnya karena Spear of Alpha sudah berhasil connect tapi dari Hanso Boy coba untuk melakukan backup Regent Glacier Ring tidak berhasil mengenai siapa-siapa, dan Rango lo ke arah 3 dan akan langsung di follow dengan adanya Avatar of Guardian yang dibuka. Movis menjadi korban pertama tapi memang GR berhasil tumbang karena Baymax yang free hit dengan entropi, dan akhirnya Rango datang untuk mengganggu. Arca tumbang bersama dengan Cheesecake dan Bravo akan menjadi bala bantuan terakhir, tapi Raja Radiance tahu itu sudah lebih dari cukup. Ya, triple knock up tadi ya didapatkan oleh Rango yang mendapatkan momentum, walaupun ternyata damage output dari teman-teman Raja Radiance masih belum cukup cepat ya untuk mengakhiri momen tadi, sehingga masih 2 tukar 3 tapi sudah lebih dari cukup lah kalau kata Manamo tadi untuk Raja Radiance. Iya, padahal dari Baymax-nya juga dia dari trophy dan free hit juga, tapi ini masih butuh item lebih banyak dari pendekar esports, dan mereka mendapatkan penguasaan turtle terlebih dahulu, dan Rango dengan Jet Gundonya coba untuk nyari opportunity untuk ke arah yang salah, tapi masih bisa kabur berlindung di area-area rumputan, dan ya turtle-nya harus diikhlaskan kembali ke pendekar esports. Ya, Cheesecake di sini menjadi PR banget sih untuk teman-teman dari Raja Radiance. Dia benar-benar bisa jalan kaki, benar-benar bisa semena-mena untuk ya masuk ke backline-nya Raja Radiance tanpa assalamualaikum juga udah langsung masuk dia ya. Iya, nggak sopan ya, karena sekarang udah ada Spear of Alpha yang keluar, tapi dari PL 17 di tempat lain harus terpick off. Yes, satu buah momen tadi, dan GR berkali-kali pergerakannya mulai terbaca nih sama teman-teman pendekar, tapi yang dilupakan malah si Vel 17-nya tadi ya. Iya. Aurora tanpa perlindungan tentunya, apalagi kalau dengan kecepatan tadi berarti pasifnya juga udah nggak ada. Yes. Ya itu bakal mudah banget untuk ditumbangkan. Ya, dan di sini tampaknya gold lane ataupun juga bottom lane menjadi priority untuk teman-teman dari pendekar esports, dan berhati-hati GR di sini. Spear of Alpha tadi dibuka untuk escape plan, langsung saja Wave Dragon ke arah Gatot Kaca. Cheesecake di sini masih kuat, tapi kita lihat Cheesecake memang benar-benar menjadi PR untuk teman-teman dari Raja Radiance, bahkan tumbang 3 langsung dari teman-teman pendekar esports, looking untuk yang keempat, bahkan bisa wipe out entropi dari seorang Nathan. Bisa membalikan keadaan, hanya menyisakan Arca saja. Baymax di sini menjadi penyelamat untuk teman-teman pendekar esports. Raja Radiance mereka udah dapetin 3, tapi ngelihat Bravo mereka pengen lebih. Mereka lupa carry sesungguhnya ada di belakang. Nathan dengan entrofinya langsung mencukur habis 4 pemain dari Raja Radiance. Ya, kill di awalnya udah cukup loh padahal. Sebenarnya udah cukup, tidak perlu lanjut lagi, dan overcommit tadi dari teman-teman Raja Radiance. Dia lupa sebenarnya ya priority target mereka adalah Nathan yang memang damage dealer satu-satunya kalau bisa dibilang dari pendekar esports sih. Benar, dan tadi emang mereka 4 lawan 5, tadi ada shortcut yang bagus sebenarnya dari Chip, menyulik 3, Bravo-nya telat, tapi mereka stay lebih lama, dan dari Baymax sih mutusin dia udah punya entropinya lagi, dia masuk dan dapetin triple kill 4-0-2 untuk Nathan dari Baymax. Ya, ini keuntungan yang sangat besar ya untuk Baymax tentunya. Dan Cheesecake mungkin sudah dari awal membuat teman-teman Raja Radiance ini agak sedikit sebal, dan tadi emosinya mungkin memuncak nih ketika ini udah kelewatan banget nih si Cheesecake mondar-mandir, dan ternyata di spam semua skill ke arah seorang Cheesecake. Ya jadinya lupa sama Nathan. Iya, apa yang tadi kan sebenarnya inisiasi pertama itu yang di bawah. Yes, benar. Itu lama banget loh dari itu. Cheesecake.
Dan ya, Raja Radiance dan Pendekar Esports tadi juga bertukar turret di area top dan di area bottom. 7 sama gold juga perbedaannya nggak signifikan, cuma beda 300 gold. Jadi ini masih game yang sangat seimbang. Tapi entah kenapa ngelihat 4-0-2 di tangan Nathan, Pendekar Esports terlihat lebih menyeramkan. Yes, dan harus berhati-hati di arah mid lane-nya. Langsung digas saja dari Hans Aspiana. Tadi langsung tumbang. Satu buah follow up coba dilakukan oleh teman-teman dari Raja Radiance. Satu buah Way of Dragon tadi tidak mampu membawa perbedaan untuk seorang Raja Radiance. Dan harus diikhlaskan saja mungkin untuk mid lane turretnya. Iya, karena mid lane turret di outernya udah hancur, terus juga udah ada entropy yang dibuka. Meskipun nggak ada Frigid Glacier, tadi satu space area choke point untuk ngepanis Roger yang out of position. Dan lagi, tanpa adanya area of effect ini kita bilang ini bakal sulit banget. Wah. Tunggu dulu karena JR bersama dengan temannya dengan shortcut kali ini mempanis seorang Mavins yang off position. Iya, sedikit, bukan sedikit, jadi banyak sekali out position tadi ya. Iya. Dia tahu ada Valentina dan juga Chip yang menjepit ke arah teman-teman Pendekar Esports, dan tadi 4 malah berada di purple buff ya dari teman-teman Pendekar ya. Benar, dan ini permasalahannya adalah Lord the spawn. Memang kayak respawn time-nya masih cepat dari Mavins. Dan Top lane-nya nih. Iya, dengan ancaman top lane dari Moskov yang tentunya gampang bisa join dengan Spear of Destruction. Tapi Raja Radiance masih belum bisa start dari Lord ini karena ada entropy yang dibuka sama BMX. Artinya nggak ada entropy untuk perang Lord ini dan nggak ada yang bisa ngerespon ke arah Moskov. Moskov bisa join dengan cepat dari Pendekar Esports, mereka kecolongan. Ya ini Moskovnya bisa lanjut split push ke atas, entropy juga nggak ada dari teman-teman Pendekar Esports. Nah itu dia, dari Spear of Destruction-nya connect, dari Roger juga coba masuk tapi masih fokus dari Mavins untuk mendapatkan Lord-nya. Dari Bravo menjadi target utamanya, tapi Frigid Glacier yang connect ke arah 3. Apakah sudah lebih dari cukup karena Rivel 17 masih memiliki pasifnya, dan 4 atau lebih tepatnya 3 pemain yang tumbang dari Raja Radiance. Upaya mereka bagus tapi sisi area dari Pendekar Esports terlalu kuat. Ya, Hansoboy tadi mendapatkan momentum sebenarnya, tapi targeting yang agak kurang wise tadi. Dia lebih memilih target ke arah Cheesecake kalau tadi kita lihat. Karena mungkin PL17-nya juga pasifnya sudah aktif tadi untuk buying time. Ya, tertumbangkan 3 member dari Raja Radiance dan tidak mendapatkan Lord. Momentum seharusnya masih menjadi milik untuk Pendekar Esports nih. Ya, tapi ya entropy tadi sayang banget kenapa dibuka secepat itu ya? Ya, kalau misalnya itu warnanya ada entropy kayaknya bisa lebih cepat sih. Yes. Bisa lebih cepat dihabisin sama Pendekar Esports, tapi win, tapi masalahnya dari Hansoboy. Spear of Destruction connect, tapi di area belakang shortcut dibuka dengan berserta Frigid Glacier, tapi Baymax menjadi korban pertama, berhasil di shutdown tanpa adanya damage dealer. Apa yang bisa dilakukan oleh Pendekar Esports? Memang JR menjadi tumbang. Arcaput menduel dengan Alpha. Here's Cheesecake yang sekarang sudah tidak memiliki damage dealer, akan dikejar, dipukul, dilempar dengan tombak oleh milik Hansoboy. Coba untuk ditajamkan, tapi masih survive, masih sangat tebal, tapi nggak lebih dari cukup. Almost is never enough, dan clean wipe out untuk Raja Radiance. Ya, akan dicoba masuk ke inhibitor turret kah untuk sama dari Raja Radiance? Enggak PL17 saja yang sudah mulai spawn. Ya, ini kita lihat dulu in-game equipment-nya. Moskovnya sudah mendapatkan 4 item, walaupun item keempatnya adalah lebih ke segi defensifnya Rose Gold Meteor, karena dari tadi fokus juga Nathan dan Auroranya ini. Bahkan Cheesecake juga damage outputnya buat ke Moskov cukup ganggu ya tadi. Iya, tadi dimatiinnya susah, ngedamage juga. Jadi ini akan jadi PR, tapi dengan hanya satu team fight yang berhasil oleh Raja Radiance, mereka coba ambil kembali map control yang tadinya sempat hilang. Ya, Raja Radiance kalau bisa ngelakuin momen-momen kayak tadi, fokus ke Baymax-nya yang memang notabene adalah damage dealer, bukan damage dealer utama ya, damage dealer satu-satunya lah ya. Iya, kayak yang lainnya lebih ngefasilitasin sih ya. Betul, dan ya memang yang lain kan cuma buying time aja, dan di sini Arca juga sudah mendapatkan Divine Glaive, jadi seharusnya sudah juga bisa memberikan damage ke teman-teman dari Pendekar Esports. Ya, dan ini sebenarnya yang bisa dilakukan adalah dengan punya Chip, punyanya Moskov, ini split push bisa kembali dilakukan oleh Raja Radiance, dan tadi Mavins membuka Spear of Alpha hanya untuk repositioning doang. Tanpa adanya objektif ini akan sulit, tapi Lord akhirnya muncul
Dan di area atas ini lagi nih dari dari Raja Radiance tahu Lordnya di area atas, Moskovnya di bawah lagi. Udah siap banget ya mereka. Ya, udah siap untuk melakukan split, tapi karena ini dia dengan adanya shortcut, Mavis akan coba untuk menjadi target pertama. Rogernya akan coba langsung masuk karena kali ini gak ada Baymax di area team fight-nya. Mana damage yang dimiliki oleh tim Pendekar Esports karena Rival 17 juga tumbang. Cheesecake masih terlalu tebal sepertinya akan coba untuk dipanis, tapi kali ini positioning kiting dari Hanzo Boys jauh lebih tepat dan Baymax sedikit terlambat dan Entropy bahkan dibuka. Mungkin coba untuk mencari peruntungan tapi tentunya sebuah timing ultimate yang questionable. Bad shot call bener-bener dari Baymax dengan dia memunculkan diri di bottom lane tadi. Sebenarnya dia kan nggak penting loh untuk muncul di bottom lane. Iya. Dan ketika wah Nathan di bawah nih, ya udah gas aja di atasnya. Iya, karena ketika dari Nathan-nya gue tahu sih maksudnya dia pengen coba untuk ngerespon dari Moskov ya. Yes, benar. Moskov bisa join dengan Spear of Destruction, ada juga dengan shortcut chip juga bener kalau misalkan Spear of Destruction-nya nggak connect. Betul. Seharusnya ya tadi kemunculan Baymax di bawah sih membuat teman-teman dari Raja Radiance langsung shot call, udah kita sikat yang atas. Ya, betul, dan keputusan yang tepat dilakukan oleh Raja Radiance dan turret di area bawah yang tadi coba dipertahankan pun tetap tumbang gitu. Ya ini Raja Radiance permainan makronya menghadapi Pendekar, menghadapi tadi Diton juga bagus banget sih. Iya, apalagi dengan draft yang tadi kita bilang disadvantage ya. Yes. Tapi mereka udah menemukan jalannya kembali, melihat adanya satu titik lemah, titik kesalahan dari Pendekar Esports. Dengan Lord yang sudah diperkuat ke area atas, tentunya akan mencoba untuk mencari celah lagi. Entropy sudah dibuka, Cheesecake masih harus mundur ke belakang dan belum mendapatkan inhibitor turret, tapi the damage has been dealt, harus mundur dulu dari Pendekar Esports. Sementara Raja Radiance ini bisa dibilang salah satu state favoritnya mereka, yaitu adalah inhibitor yang nggak ada. Tapi tunggu dulu, dari cowoknya terjebak, ada salah flash yang dibuka dan kali ini ada curian, harus terpaksa untuk mundur. Satu saja sudah cukup, agak sedikit overstay dari Raja Radiance. Ya Ranggo tadi menjadi korban, tapi Arca tadi IMU yang sangat-sangat baik banget tadi itu. Walaupun KW tapi esnya sama-sama dingin tadi. Sama-sama dingin. Yang bikin kayak Pendekar Esports sudah kita nggak overcommit, yang penting udah berhasil nge-save dari inhibitor turretnya. Yes, dan ini dia in-game equipmentnya untuk Hanzo Boy. 3 winter. Bahkan sudah mendapatkan Malefic Roll item terakhirnya OTW ke BODK atau si Halbert jadi bener udah melepas sepatunya di sini. Moskov 3 winter crown ya. 3 winter, bahkan Auroranya pun punya winter Makin juga dingin. Punya pasif. Ini ya memang objektif dari teman-teman Pendekar kan sustain selama mungkin, gimana caranya buying time buat Nathan-nya bisa dealing damage. Betul. Dan ini kayaknya udah momen dimana mereka harus stick berlima, sementara Raja Radiance gak butuh. Karena mereka punya chip, mereka punya Moskov, mereka bisa manage split push, inhibitor juga udah mulai udah terdamage. Dan gua ngerasa malah di posisi kayak gini Pendekar Esports yang harus narik pelatuknya. Bener, harus initiate awal, harus berani ngambil keputusan ganking cepet. Karena kalau enggak mereka bakal ya udah di kiting aja terus nih, mau top lane, bottom lane gitu-gitu aja terus. Betul. Dan ketika ini Lordnya spawn, terus mereka coba regroup untuk setup buat Lord, Moskovnya tinggal nge-split lagi, dan kalau mereka ngerespon, tinggal lihat siapa, apakah kita teleport ke bawah atau ke atas. Pilihannya banyak banget untuk Raja Radiance. Yes, dan benar saja Lord juga langsung digaskan oleh Pendekar Esports. Mereka coba menarik pelatuknya duluan, pull the trigger. Iya, dan Moskovnya belum ada tanda-tanda dia untuk join, tapi dari time itu dia connect dari Spear of Destruction-nya. Combo yang bagus juga dengan Jet Kundo, dan langsung The Way of the Dragon Baymax yang menjadi target. Meskipun GR memang berhasil tumbang, tapi damage dealer Raja Radiance semuanya sudah hadir, mengeliminasi bahkan Lordnya tidak bisa disecure oleh Mavis dan akan menjadi korban terakhir untuk Pendekar Esports. Dengan adanya wave minion yang sudah mendekat inhibitor turret, bisa safe to say Raja Radiance berhasil mempertahankan tahtanya. Ya, perfect sweep tadi. Lord didapatkan dan juga wipe out didapatkan oleh Raja Radiance, dan benar-benar satu buah permainan yang sangat-sangat apik. Dan ini dia GGWP, gokil, wah pecah untuk permainan Raja Radiance. Raja Radiance nemuin satu celah, langsung mereka snowball 2-0 dalam satu hari panen 6 poin.
Ya ini langsung diborong di hari yang pertama dan Spear of Distraction dari Hanzo Boy-nya ini kok bisa connect terus ya? Ya timingnya connect dan itu yang dan timing connectnya tuh pas dari Pas chipnya banget. mau engage ke Baymax. Bener-bener. Ya